Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya melihat nih, gerombolan bersorban nih, hobinya demo, yang dulu kita tahu dimotonin oleh Rizik, yang saat ini Rizik lagi gak bisa kemana-mana, karena masih bebas bersyarat, dipakailah mantunya untuk berdakwah di atas mobil di jalan. Demo ini bagi FPI ini seperti pergi haji. Wah, itu seperti jihad sudah. Habis demo masuk surga. Tuhannya cuma dikenal di jalanan aja. Saya sebagai orang etnis Arab aja malu pakai long dress putih, ngapain? Seperti di negeri ini hanya Rizik dan mantunya. Padahal negeri ini ratusan ribu kiai, ulama. Tapi yang keluar Islam cuma dia aja. Dari mana Anda dapat izin mengatasnamakan Islam? Nggak ada. Jangan suka orang apapun mengatasnamakan Islam, itu nggak boleh. NU itu mengatakan Nahdlatul Ulama untuk kelompoknya, Muhammadiyah untuk kelompok. Karena yang berhak memegang label Islam itu hanya yang punya otoritas langit mengatasnamakan Islam. Adalah apa? Muhammad Rasulullah. Nah ini saya lihat demo BBM long dress datang lagi, pakai takbir. Apa hubungannya BBM dengan takbir? Anda ini kan semua nggak tahu ilmu, nggak tahu perminyakan, nggak tahu harga pasar. Harusnya Anda itu yang pakai sorban ini, nggak usah lah turun-turun ke jalan. Cukup Anda duduk di masjid-masjid, ngajarin fikih, ngajarin sholat. Jangan sok tahu, semua mau demo. Jujur aja, saya curiga. Gerakan Anda ini seperti ada yang bayar. Kenapa? Bukan kepentingan Anda, bukan keahlian Anda demo BBM. Ini lagi mantunya. Terus mau janji estafet besok, takut orang lain ngambil jatahnya. Janganlah. Saya malu aja loh. Masa ngaku kiai, ngaku ulama, ngaku habib di atas mobil teriak-teriak BBM sampai dia mengancam nggak akan pulang. Lah ini negara bapak moyang Anda, Pak. Negara itu punya aturan. Di mana negara punya aturan dan semua orang harus ikut. Bukan tinggal di hutan, pakai mau nginep di jalan. Aturan demo tuh jam 6 pulang. Kalau Anda mau begadang, nggak usah situ, nggak usah ngajak-ngajak orang. Anda tidur sendiri di depan Senayan. Anda kan cuma menjorok-jorokin orang aja. Anda mau jebak, Anda memanfaatkan orang-orang awam. Anda berdosa. Kalau Anda tidur sendiri, saya kagum, tidur depan sana, pakai sorban. Nggak mungkin lah. Anda suruh semua orang ribut, tapi Anda takut ribut. Anda berdalih jihad duluan, Anda tapi takut jihad. Janganlah. Saya ini sebagai etnis Habib juga, saya malu aja lihat, kok Islam jadi begini? Demo BBM. Yang lucu kemarin demo BBM, terus ada berita lagi. Rizik katanya mau datang, padahal saya tahu Rizik nggak bisa datang. Karena masih bebas bersyarat. Anda katanya mau berteriak atas nama agama, tapi Anda melempar isu dusta. Anda dusta demi Allah. Anda mengajak orang permusuhan demi Allah. Anda berlaku zalim demi Allah. Sebenarnya Anda membela untuk kepentingan diri Anda sendiri, bukan untuk Tuhan. Tuhan Anda manfaatkan. Nah inilah gerombolan-gerombolan Islam jalanan yang saat ini ada. Ada aneh di negeri ini. Kalau sudah ada Rizik, kayak seperti ada Nabi, semua bergerombol. Lah akhirnya apa? Isu ini dibuat, Rizik mau datang apa? Tujuannya berharap apa? Umat-umat yang awam ini besok ikut berbondong. Dianggap apa? Itu jihad. Jihad BBM. Siapa yang ribut BBM? Rizik ini dan FPI-nya senantiasa berpikir bahwa pemikiran dia yang benar. Dia tak peduli dengan lagi pemikiran orang lain. Dan saya yakin Rizik itu mengetahui perilakunya salah. Tapi dia sengaja berbuat riya. Karena apa? Dia ingin menjaga eksistensinya dia. Ya mungkin bisa jadi status dia ini hari bisa mendatangkan manfaat. Bisa materi, saya nggak tahu. Bisa merasa diagung-agungkan seperti Fir'aun. Dia menikmati. Dan saya yakin hatinya Rizik itu apa? Yang dia lakukan ini hari adalah tidak benar dan menyimpang dari Islam. Dakwah Nabi itu santun tentu. Gerakan demo itu gerakan pemberontakan, makar. Tidak ada dalam Islam untuk menyampaikan suatu gerakan atau aspirasi nasihat dengan cara keras atau berontak demo. Demo itu menurut saya apa? Haram. Seperti pemerintah nggak bisa mendengar apa? Sampaikan secara santun. Masalah nanti pemerintah tidak bisa menerima, Anda nggak usah kecampur. Tugas Anda hanya menyampaikan.
Nggak usah Anda merubah orang. Fungsi Nabi itu menyampaikan pengajaran. Ilmu Nabi itu sempurna. Tapi apa? Nabi tidak punya kuasa untuk mengajak orang jadi baik. Kalau orang itu nggak mau jadi baik. Jadi tugas Anda cukup sampaikan kritik yang baik. Nggak usah ngotot, ngamuk-ngamuk, takbir, kayak ngajak orang perang, nggak perlu. Selesai. Andai kan Anda sudah mengajarkan baik, kan orang nggak bisa mau ngikutin, Anda nggak dapat musibah. Jadi nggak usah merubah. Justru gerakan Anda tuh memaksa, justru di situ ada pesanan. Kenapa? Tidak ada kebenaran itu dilakukan dengan marah. Itu pasti ada niat lain di balik itu, kata Imam Ali. Tidak ada Nabi masuk, ayo sholat bangsat, kan nggak mungkin. Tapi tidak Anda, weh bangsat ini, ayo jatuhkan negara, ayo takbir. Ini hancur Islam, bukan Islam Nabi. Ini cuma hanya gerombolan FPI segelintir aja, yang hobinya demo. Demo itu bukan lagi aspirasi buat orang FPI, tapi demo itu seperti jihad. Pulang hitung amplop, bayaran sekian. Oh tidak, ya saya boleh aja nggak percaya. Semua orang menduga boleh aja. Karena ngapain Anda semangat sampai panah matahari demo untuk BBM, kalau nggak ada yang order pakai sorban, itu kan baju buat ibadah, sholat. Nggak perlu Anda keluar baju putih, itu budaya Arab. Cukup Anda pakai di Arab. Orang NU kiainya jauh lebih hebat, lebih alam semua. Nggak kontes sorban, ini sudah kayak, aduh, malu saya lihat. Hentikanlah. Cukup kalau Anda mau berbicara hal-hal yang bersentuhan dengan agama, nggak usah ikut campur BBM. Anda bukan ingin membela rakyat. Anda ingin membesarkan FPI-nya. Anda ingin membesarkan Riziknya. Mau diangkat Anda seperti imam terbesar. Anda manfaatkan aja kondisi ini isu BBM. Kenapa kok mantunya datang? Kenapa? Berkaitan dengan Riziknya. Dianggap apa? Ini restunya Rizik. Berarti Anda bukan bela rakyat, Anda bukan bela Islam. Anda berlaku batil tapi demi Tuhan. Nggak ada orang yang dengar Anda. Makin hari orang muak dengan gerak Anda. Makin terus Anda berdemo, makin orang muak dengan Anda. Dan makin orang apa? Tidak melihat di diri Anda itu ada keislaman. Anda di sini cuma hanya menjual sorban, menjual gelar Habib, semata hanya ingin apa? Mengangkat sakral itu seperti orang hebat. Anda bukan untuk membela orang lain. Bukan untuk membela rakyat. Anda kontes saja. Gak perlu Anda begitu. Kalau Anda tidak mau ikut negara aturan Indonesia, ya monggo. Pulang ke Arab boleh, ke Yaman sono. Saya bukan rasis. Saya sebagai anti Arab juga mau kritik sosial dong. Otokritik. Ngapain nih kontes-kontes budaya Arab dibawa ke Indonesia? Ini Indonesia. Anda mau pakai budaya Arab, tinggal di Arab. Jubah itu bukan pakaian Islam. Musuh Nabi juga pakai sorban. Jangan terus sudah pakai sorban, Islam diri Anda. Enggak ada. BBM Anda takbir. Murah betul Tuhan. Takbir, menyebut nama Tuhan bukan lagi sakral. Anda jadikan jel-jel politik untuk kebutuhan hawa nafsu Anda. Akhirnya apa? Banyak orang yang nggak simpatik dengan Anda. Ada dibuat anekdot adzan. Dengan sebut apa? Takbir. Anda yang merusak Islam. Harusnya Anda jaga tuh nama Tuhan sakral. Jangan sembarangan di jalanan. Masa adzan cuma hanya untuk menciptakan permusuhan. Jangan mudah-mudah Anda klaim Islam. Anda belum Islam. Siapa yang bisa mengklaim Islamnya sudah sempurna? Nggak ada. Jangan suka mengklaim atas nama Islam. Nggak ada. Tidak ada satupun orang yang bisa mewakili kesempurnaan Islam. Itu hanya milik Rasulullah sebagai otoritas langit. Bijaklah berpikir. Bersihkan hati Anda. Jangan cuma karena kepentingan sesaat Anda disuruh orang, mungkin dibayar. Anda jual agama, Anda jual Tuhan. Anda akan menghadapi musibah yang besar. Ada yang lebih berat dari Dajjal, kata Rasulullah. Ulama yang menyesatkan orang. Ada lagi perkataan dari Al-Habib Abdullah Haddad. Setan lebih senang menggoda ulama ketimbang perorangan. Apabila ulama tersesat, dia akan menyesatkan banyak orang. Ini yang sekarang terjadi. Islam jalanan. Dijual Anda menerima upah atau apapun untuk merekrut orang. Yang Anda kirim semua orang awam. Kalau orang cerdas, gak akan mendukung Anda. Jadi kalau saya mengatakan ini hari, yang saya juga sebagai muslim, jika ada sesuatu hal yang diperintahkan oleh FPI ke A, saya ke B. Jika ada yang dilarang oleh FPI, justru itu kebenaran. Tapi jika ada yang diajak oleh FPI supaya jihad, itu bukan jihad tapi. Bukan jihad fisabilillah. Tapi apa? Itu perintah setan bagi saya. Karena dari awal sikapnya ini tidak mencerminkan Islami.
Imam Ali pun juga dibunuh oleh seorang ulama. Hafal Quran, ilmunya kalah Rizik, ibadahnya kalah Rizik, semuanya kalah. Tapi dia dajjal, lebih dari dajjal kata Rasulullah. Dia membantai Imam Ali. Jadi saya minta, janganlah Anda tertipu dengan pakaian-pakaian dan bahasa Arab, doa-doa, belum tentu dia benar. Banyak riwayat Nabi mengutuk ulama. Yang tadi aja satu, saya aja kaget toh. Sahabat bertanya, apa yang lebih besar dari dajjal ya Rasulullah? Kata Nabi apa? Ulama yang menyesatkan orang. Jadi ini yang perlu kita amar ma'ruf nahi mungkar, sikap aktif fisik. Melawan ulama-ulama yang sesat. Ulama yang ingin mengadu domba. Ini yang dilawan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak pernah sibuk dengan urusan orang minum, orang zina digebukin, nggak ada. Itu karena dosa personal. Yang dibilang amar ma'ruf nahi mungkar itu melawan tokoh-tokoh agama yang menyesatkan. Karena itu berbahaya. Kalau urusan personal nggak perlu digebukin, diajak baik. Ini kan sekarang FPI berdalih, kita amar ma'ruf nahi mungkar. Sesat yang Anda lakukan itu. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Ngancurin warung orang. Tidak ada. Yang dilawan oleh Nabi itu apa? Segala sesuatu atau tokoh yang ingin menghancurkan umat manusia. Di mana di situ apa? Hancurnya keadilan. Yang di mana itu apa? Akan melahirkan penindasan. Ini dilawan Nabi. Jadi sekarang ini saya ini amar ma'ruf harusnya. Sikap aktif itu melawan ulama-ulama tadi itu. Yang katanya Nabi lebih berat dari dajjal. Yang katanya Habib Abdullah Haddad lebih berbahaya ulama. Karena bisa menyesatkan orang. Ini yang harus kita sikapin, aktif fisik, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.